Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Lengkap ya? Atau ada yang kecil? Ada yang kecil. Gimana pelajarannya tadi? Seru. Sebelum ini pelajarannya apa saja? PKK. Itu apa? Baru PKK. Nanti berarti yang belum sok. Oh, PKK terus dari tadi. Oke, sebelumnya kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Materi kemarin tentang apa? Pemimpinan, betul sekali. Namun sebelum melanjutkan materi kemarin, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Minta tolong untuk salah satu orang untuk memimpin doa. Siapa ini? Oke. Mas Geri ya. Silakan Geri. Siap gerak. Sebelum memulai proses pembelajaran batu bagi ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Terima kasih Mas Geri. Sebelumnya Kak terlebih dahulu ya. Oh iya, belum minta tolong orang ambilin absen tadi ada absen yang ketinggalan. Mas Geri, kebetulan nanti yang Geri ya di BK yang paling belakang, yang meja komputer ya. Oke. Ya. Oke, sebelum melanjutkan itu tadi, ya absen kita masih semangat atau butuh ice breaking? Kayaknya masih semangat, karena ini gel-gel aja ya. Gel-gel. Semuanya berdiri dulu. Nah, ya, berdiri semuanya. Ini pagi atau siang? Siang. Pagi dong. Saat saya bilang semangat pagi, kalian jawabnya biasa pagi. Tetap semangat atau luar biasa tetap semangat dulu atau luar biasa dulu? Luar biasa dulu, baru tetap semangat. Nah, tangannya turun dulu, pagi, tengah, pagi, habis itu naikkan, pagi. Kasih hentakan yang mantap ya. Kemarin pagi, tetap semangat, luar biasa. Luar biasa dulu, luar biasa. Tetap kita simulasi terlebih dahulu. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke. Selanjutnya saya tanya apa ini? Enaknya SMK atau SMK Negeri 1 Terus? Apa? SMK atau Binajas? Jawabnya apa? Siapa kita atau adakah SMK Negeri 1 Kudus di hatimu? Adakah nanti saya tanya, adakah SMK Negeri 1 Kudus di hatimu? Jawabnya ada, tapi melingkar ya. Melingkar, jangan loh. Nanti loh kayak gini Mas Geri ya. Loh, jadi lingkar. Ada, ya. Dari sini ada. Kita langsung simulasi. Adakah SMK Negeri 1 Kudus di hatimu? Ada. Adakah SMK Negeri 1 Kudus di hatimu? Nah, saya nanti jawab mana? Jawab ini dia. Tengah dulu, kanan, ya. Bisa ya? Bisa nggak? Tengah dulu. Ini dia. Apa? Tengah, kanan, baru kiri. Kita kiri. Kita mengikuti ya, kiri ya. Oke, kita mulai. Adakah
Adakah SMK Negeri 1 Kudus di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Kurang. Kita mulai dari apa? Apa tadi? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa tetap semangat. Adakah SMK Negeri 1 di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sudah jelas ya. Selanjutnya kita akan membahas melanjutkan kemarin kepemimpinan, ya. Ini di sini karena kita kemarin sudah melaksanakan materi sudah paham semua ya untuk materinya kemarin ya. Materinya yang sudah saya kirimkan juga sudah dibuka semuanya. Sudah ya. Oke, kali ini kita akan menganalisis dinamika kelompok dalam berbagai situasi. Ya, tujuan kita nantinya adalah memahami peran pemimpin dalam menyelesaikan masalah dan motivasi tim. Ya, oke, mari kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, kita akan membuat 5 kelompok terlebih dahulu. Ya, 5 kelompok ini nanti kita akan menganalisis satu kasus. Ya, yang nantinya kasus ini tadi nanti dianalisis satu kelompok dan lalu akhirnya nanti dipresentasikan. Itu presentasinya perwakilan aja atau maju bareng-bareng? Ya, maju semua ya. Oke, untuk pembagian kelompoknya kita hitung aja. Jadi biar ngacak. Mulai sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti mulai lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai dari sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Habis 2 Pak, 2 lagi. Yang ini tadi berapa? Kamu berapa Mas? 3. Oke, yang dapat 1. Oke, yang dapat 1. Yang sini yang enggak 1, yang bukan 1, angkat kakinya terus. Iya. Yang 1 udah sini. Satu mau. Iya. Tak 1. Ini ada banyak ingat ya. Ya, enggak. 2-nya sini, 2 sini. 2. Jadi masih ada 1 lagi. Oke, kemudian ya, sesuainya ada. 2 pindah sini. Angkat kaki dulu. Yang 3 kelompok dari sini lah, ada 3 sini. 4-nya mana? 4-nya sini. Ada 4 maju lah, yang belakang maju. Yang 5 siapa 5? 5 belakang. Belakangnya 2 sama 3. Jangan paling belakang. Belakangnya 2 sama 3. Sama berapa sama? 5. Sama 4. Itu ya, oke. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 2? 3-nya? 4? 5? Oke, kali ini kita akan membahas ini ya. Mari kita mulai. Oke, untuk kasus kelompok 1 bisa dicatat 1. Atau difoto dulu, nanti ditulis. Ya. Kasusnya adalah kepemimpinan dalam kelompok yang tidak kompak. Dan di sini sebuah kelompok ini diterapkan. Sebuah kelompok siswa ditugaskan untuk membuat proyek sosial. Ya. Namun mereka kesulitan bekerja sama karena ada anggota yang pasif dan ada anggota yang terlalu mendominasi.
Jadi latar belakang ini masalahnya satunya masif, ada satu lagi yang mendominasi. Ya, akibatnya banyak tugas yang terbengkalai dan proyek tidak berjalan sesuai rencana. Nah, pertanyaannya untuk diskusi kalian, bagaimana seharusnya seorang pemimpin bertindak agar semua anggota kelompok ini bisa bekerja sama dengan baik? Oke, sudah? Dibuka dulu. Sudah. Kelompok 1, kelompok 2 sudah siap? Siap. Oke. Nah, kasus yang kedua yaitu pemimpin yang otoriter dan pemimpin yang demokratis. Nah, ini kasusnya seorang ketua OSIS di sekolah sering kali mengambil keputusannya sendiri tanpa meminta pendapat dari anggota yang lainnya. Hal ini membuat beberapa anggota merasa tidak dihargai. Gimana kalau terjadi pada anggota kelompok? Betul nggak? Tidak dihargai nggak kalau seperti itu? Ya, di sisi lain ada ketua kelompok ekstrakurikuler, ya mungkin ekstra apa disini futsal atau silat atau basket, ya, yang selalu mendiskusikan setiap keputusannya dengan anggotanya. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gaya kepemimpinan? Ya, gaya kepemimpinan apa yang lebih efektif atau yang paling efektif dari pemimpin otoriter dan pemimpin demokratis? Oke, bisa dipahami pertanyaannya? Lanjut, kelompok 3 ya. Siap ya? Nah, ini konflik dalam tim dan peran pemimpin. Tim basket di sekolah mengalami konflik internal. Sering nggak terjadi seperti itu? Ya. Nah, karena ada anggota yang merasa tidak mendapatkan kesempatan bermain yang adil. Nah, kapten tim ini cenderung membiarkan konflik terjadi tanpa adanya tindakan tegas. Bisa dipahami? Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam menyelesaikan konflik di dalam timnya tersebut? Itu dulu. Oke. Kelompok 4 sudah siap? Oke, kelompok 3 sudah ada? Oke, kelompok 4 siap? Nah, ini pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini seorang ketua panitia. Nah, ini kemarin juga ya. Acara sekolah, panitia acara sekolah sering terlambat dalam mengkoordinasi tugas-tugas kepada anggotanya. Ya, kelompok 4, lihat. Nah, akibatnya persiapan acara menjadi kacau dan banyak anggota yang kecewa. Jadi gara-gara pemimpinnya yang sering terlambat dalam berkoordinasi kepada tugas kepada anggotanya, persiapannya ini menjadi kacau. Nah, pertanyaannya, apa dampak dari kurangnya tanggung jawab seorang pemimpin dan bagaimana cara meningkatkan tanggung jawab dalam kepemimpinan? Sudah dipahami kelompok 4? Oke, kelompok 5 siap? Ini menjadi pemimpin di situasi darurat. Ya, tiba-tiba kita di situasi darurat itu harus memilih apa ya? Mengambil apa ini? Ya, ini kita contohkan ya, dalam sebuah perjalanan mendaki gunung, seorang siswa yang ditunjuk sebagai ketua kelompok harus mengambil keputusan. Nah, ini harus mengambil keputusan cepat ketika ada anggota kelompok yang tadi mendaki gunung kena cedera. Nah, dia harus menentukan apakah akan tetap melanjutkan perjalanan atau kembali mencari bantuan. Pertanyaannya, apa yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan saat darurat? Ya, bagaimana kepemimpinan berperan dalam situasi kritis tersebut? Oke, kelompok 5 bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk tugasnya
nanti kalian buatnya yang bagus, jangan cuma ditulis tapi di edit, bisa di Canva pertanyaannya. Jadi cuma kayak gini aja ya, ini kan cuma simpel kan, cuma background kasih ini, terus ada pertanyaannya tadi ini, habis itu jawabannya nanti di bawahnya gitu ya. Bisa dipahami? Oke, kita kasih waktu untuk mengerjakan studi kasus yang kalian kerjakan. 15 menit cukup? Tidak. Ya, sekarang tanpa lupa ketik HP kok. Oh, ini dikit kok. Tinggal ya, saya kasih bonus 2 menit 17 menit. Oh iya. Berapa? Ini salah satu daya kepemimpinan dengan demo. Nah, berapa? 25 habis nomor 20. Sekarang ya. Oke, kita kasih waktu 20. Kalian kerjakan mulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Oke ya, saya kelompok 4 boleh maju terlebih dahulu. Iya, tapi bilangnya sama-sama, tidak perwakilan. Oke, sambil didengarkan dulu ya, berhenti dulu untuk kegiatannya, kita dengarkan presentasi teman kalian. Oke, kasih tepuk tangan. Kelompok 4 kasusnya Pak. Oke, langsung saja kita dengarkan presentasi dari kelompok 4. Semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak dari kurangnya tanggung jawab seorang pemimpin dan bagaimana cara meningkatkan tanggung jawab dan kepemimpinan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Abdul Rusma absen 1. Saya sahabat remaja KPK absen 22. Saya orang Indonesia absen 22. Saya orang Indonesia absen 8. Saya ada Indonesia absen 5. Baik, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama, dampak dari kurangnya tanggung jawab seorang pemimpin dapat sangat besar dan berdampak pada berbagai aspek, termasuk yang pertama kehilangan kepercayaan. Kurangnya tanggung jawab dapat membuat bawahan dan stakeholder kehilangan kepercayaan pada pemimpin, sehingga mengurangi efektivitas kepemimpinan.
organisasi, sehingga mengurangi kemampuan untuk menarik investor, klien atau orang lainnya. Dan sebenarnya saya tanggung jawab dapat menggunakan segala proyek tentang umum tidak memantau dan mengawasi proyek dengan baik. Tanpa konflik internal, pemimpin yang tidak bertanggung jawab untuk menunjukkan konflik internal karena organisasi dan proses tidak berpercaya. Lima, ambil kesempatan orang yang tanggung jawab dapat membuat organisasi atau institusi pendanaan kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan tanggung jawab dalam keorganisasian. Untuk meningkatkan tanggung jawab dalam keorganisasian. Satu, menetapkan tujuan dan pesan yang jelas. Dua, mengawasi dan memantau. Komunikasi yang efektif. Lima, melanjutkan kesalahan. Yang keenam, mengembangkan kemampuan berbahan. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi dan teknologi. Dengan meningkatkan tanggung jawab dalam kepemimpinan, pemimpin dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi atau institusi, serta meningkatkan kepercayaan dan reputasi. Baik, seluruh materi telah disampaikan. Yang kita cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 2. Kasih tepuk tangan lagi untuk nomor 2. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami ingin membacakan hasil diskusi kami tentang kepemimpinan otoriter dengan kepemimpinan demokratis. Pertama-tama jika di sini mungkin kurang jelas bisa dilihat ke infografis yang sudah saya kirimkan ke grup. Untuk pertama soal studi kasus dan pertanyaannya akan dibacakan oleh Adi. Nah, untuk kelompok kami, kelompok 2 mendapatkan studi kasus yaitu seorang ketua OSIS di sekolah seringkali mengambil keputusannya sendiri tanpa meminta pendapat anggota lainnya. Hal ini membuat beberapa anggota merasa tidak dihargai. Di sisi yang lain, ada ketua kelompok ekstrakurikuler yang selalu mendiskusikan setiap keputusannya dengan anggotanya. Pertanyaannya yaitu, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gaya kepemimpinan tersebut? Lalu, gaya kepemimpinan apa yang paling efektif? Nah, untuk kelebihan kepemimpinan yang otoriter itu pengambilan keputusan cepat. Ketua OSIS dapat mengambil keputusan dengan cepat tanpa perlu banyak diskusi, sehingga proses pengambilan keputusan lebih efisien. Kemudian tanggung jawab yang jelas. Ketua OSIS bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang diambil, sehingga akuntabilitas lebih terjaga. Selanjutnya ada kekurangan dari pemimpin yang otoriter. Yang pertama ada kurangnya partisipasi anggota, yaitu anggota merasa tidak dihargai karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada potensi kesalahan, seperti keputusan yang diambil sendiri tanpa masukan dari anggota, potensi kurang tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan mayoritas anggota. Kemudian yang ketiga kurangnya inovasi, ide-ide baru dari anggota mungkin tidak terdengar atau tidak dipertimbangkan, sehingga potensi inovasi organisasi tidak direalisasi. Selanjutnya, kalau dia memimpin demokratis. Yang pertama, partisipasi aktif anggota. Anggota menghargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan rasa memiliki anggota terhadap organisasi. Yang kedua, keputusan yang lebih baik. Keputusan yang diambil melalui diskusi bersama cenderung lebih baik karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan pendapat dari anggota. Yang terakhir, meningkatkan kreativitas. Diskusi kelompok dapat memunculkan ide-ide baru dari inovasi anggota, sehingga organisasi lebih kreatif dan adaptif.
Selanjutnya kekurangan yang demokratis. Yang pertama, diskusi dan musyawarah membutuhkan waktu drama dibandingkan tenaga diskusi sendiri. Yang kedua, potensi konflik. Perbedaan pendapat antara anggota dapat memicu konflik dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab atas keputusan tidak hanya dari itu sampai semua, tetapi juga pada seluruh anggota kelompok. Dari dapat membuat akuntabilitas menjadi berat jelas. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi. Dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, gaya otoriter bisa lebih efektif. Namun, dalam organisasi yang mengutamakan kreativitas dan kebersamaan, gaya demokratis lebih baik. Kombinasi keduanya yang dibilang sebagai kepemimpinan situasional seringkali menjadi pilihan terbaik. Pemimpin harus tahu kapan harus tegas dan kapan harus melibatkan anggota dalam diskusi. Sekian, terima kasih. Kami telah selesai memaparkan diskusi dari kelompok kami. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin perwakilan dulu dua untuk yang maju ini. Cuma nantinya untuk tugas kalian tetap ya nanti diikuti di follow akun saya, nanti saya full back langsung ya, akun kelas saja ya, nanti di upload di akun IG kelas, nanti ditulis kelompoknya masing-masing, nama kelompoknya masing-masing, jangan lupa di di tag atau ditandai akun saya biar saya nanti lihat hasil karya anak semua. Bisa dipahami? Biasa. Sebelumnya kita refleksi terkait sebuah kepemimpinan. Kira-kira pemimpin ini bisa berjalan sendiri ya? Bisa nggak? Tidak bisa. Harus atau harus berjalan dengan kelompoknya? Jalan dengan kelompoknya. Pemimpin itu harus di depan atau harus di belakang ya? Di depan, di belakang, jadi tengah. Betul. Cara pemimpin itu memang harus salah satunya kalau merujuk dalam filsafat pendidikan di Indonesia itu ada tukuri handa. Ya, apa tukuri handa? Di depan memberikan di belakang memberikan jalan. Dia bangun di depan itu memberikan contoh, di tengah kalau yang di tengah juga memotivasi untuk teman-teman ya kesamanya. Kalau di belakang kalian bisa dipahami? Oke, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Jika masih ada yang dibingungkan nanti bisa dikonsultasikan dengan saya. Jika ada teman-teman dari kelas 11 AK 2 pengen tempat cerita, pengen tempat ada permasalahan problem pribadi yang laki-laki khususnya, itu bisa langsung hubungi saya. Jangan lupa nomor saya di chat ya yang laki-laki. Oke, sebelum kita akhiri kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Minta tolong untuk salah satu yang bisa memimpin doa. Siap, bro. Untuk mengakhiri proses pembelajaran yang hari ini, marilah kita berdoa suatu kepercayaan masing-masing. Doa silakan. Doa selesai. Kasih tepuk tangan dong. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau katanya saya yang kurang baik, ya jangan diambil, jangan dicontoh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Siang. Bapak Desa tetap semangat. Adakah SMK 1 Negeri Kudus di hatimu? Mana? Iya.